Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini bagi teman-teman yang tinggal di daerah yang nanti akan saya sebutkan ya. Itu disarankan untuk ngecek kartu KKS ya. Ini bagi yang sudah SI. Kalau baru berhasil cek rekening atau baru SPM itu harap bersabar dulu. Ini buat teman-teman yang statusnya di SIKNJ itu sudah SI, karena saya itu acuannya pada aplikasi SIKNJ, bukan aplikasi cek bansos, karena untuk sekarang ini memang masih belum terupdate ya untuk aplikasi cek bansosnya. Jadi untuk yang pertama ini dari daerah Banggai Laut, Sulawesi Tengah ya, daerah Banggai Laut. Ini buat teman-teman silakan dicek apakah di SIKNJ sudah menunjukkan status SE atau belum. Itu bisa tanyakan ke pendamping masing-masing maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau perangkat desa ya di kelurahan setempat, supaya jelas apakah sudah SE atau belum. Kalau sudah SI, ada kemungkinan tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair. Dan saya menyarankan buat teman-teman yang berasal dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah, untuk ngeceknya 3 hari sekali saja ya buat yang sudah SI, atau seminggu sekali itu juga boleh ya. Karena kalau terlalu sering ngecek ya, itu dikhawatirkan kecewa karena mungkin saldonya masih belum masuk ya. Jadi saran saya 3 hari sekali saja. Tetapi kalau teman-teman sekalian punya M-Banking, itu malah jauh lebih mudah karena bisa setiap hari ngecek tanpa perlu kita pergi ke ATM maupun ke agen resmi terdekat ya. Nah, terus berikutnya ini dari daerah Indragiri Hulu Riau ya, dari teman-teman Riau ya. Ini silakan dicek buat KPM yang berasal dari Riau ya. Siapa tahu di SIKNJ itu sudah menunjukkan SI, karena mungkin banyak juga yang sekarang PPNT sama PKH susulan tahap 1 itu yang sudah cair, ada banyak, dan ada pula yang masih tertunda ya. Karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Terus untuk PKH PPNT anggota baru untuk sekarang juga statusnya masih dalam tahap penyaluran. Dan ada pula tambahan PKH dan PPNT validasi yang kemarin sempat heboh ya, yang tiba-tiba di kartu KKS itu ada saldo yang masuk sebesar Rp600.000, itu adalah PPNT validasi ya. Terus mengenai PIP untuk sekarang juga masih dalam proses ya. Terus atensi api, beras 20 kg dan minyak 4 liternya ya, minyak goreng 4 liter untuk sekarang ini juga masih dalam tahap penyaluran, dan batas akhirnya itu akhir bulan mendatang. Jadi masih lama, dan jangan perlu khawatir asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, tidak tereksklud, itu masih ada harapan untuk cair bansosnya. Dan berikutnya ini dari daerah Sleman, Yogyakarta ya, daerah Jogja ya, dari Sleman, Yogyakarta. Silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena batas waktunya itu sekitar 30 hari ya, sekitar 30 hari setelah saldo masuk ke kartu KKS ya. Dan saldo yang sudah masuk itu juga harus ditarik semuanya sampai Rp0 ya. Karena kalau tidak ditarik semua, itu ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi yang tadinya dapat bansos, tetapi karena mungkin tidak tahu ya, karena mungkin tidak ada info terkait pencairan ya, jadinya saldonya itu ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi saran saya buat teman-teman, tanyakan ke pendamping ya, untuk statusnya apakah sudah SI atau belum, karena ada juga yang mungkin baru SPM, ada yang baru berhasil cek rekening ya, itu juga banyak. Dan tidak semua KPM itu sama ya. Jadi di seluruh Indonesia itu berbeda-beda. Dan bagi yang sudah SI itu ada kemungkinan tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair. Terus berikutnya ini dari Birawen Aceh ya. Ini dari daerah Aceh. Silakan dari teman-teman Aceh yang kemarin masih belum cair untuk PKH maupun PPNT susulan untuk tahap pertama, silakan dicek ya untuk hari ini ya. Untuk hari ini siapa tahu statusnya di SIKNJ sudah berubah ya, sudah SI. Dan pas dicek itu sudah ada saldonya, itu juga kemungkinan besar bisa ya, karena di setiap tempat itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sekarang bansosnya tereksklud ya, atau gagal buka rekening, itu juga banyak ya. Jadi silakan dicek lagi apakah data yang diinput itu sudah valid atau belum ya. Karena banyak juga mungkin ada yang salah menulis nama ya. Jadi ada kesalahan penulisan nama, tempat sama tanggal lahir, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap
penerimaan bansos ya. Padahal yang ada di KTP mungkin atau yang ada di KK itu sudah sinkron, tetapi pas di input itu mungkin ada ketambahan satu huruf atau kurang satu huruf, itu juga sangat berpengaruh banget. Jadi silakan dicek apakah data yang di input itu sudah benar atau belum ya. Terus mengenai KPM yang pindah tempat, terus ini ada anggota keluarga baru ya, atau status pernikahannya berubah, itu juga harus lapor supaya datanya itu dimutakhirkan lagi. Karena kalau tidak mutakhir, ada kemungkinan itu juga bansosnya tidak cair ya. Apalagi kalau data yang sudah lama ya, yang sudah diinput sudah lama itu sudah tidak aktif, itu untuk sekarang ini saya sarankan untuk melakukan pembaruan data ya, supaya nanti setelah melakukan pembaruan, kalau memang masih layak, itu masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos, asalkan datanya itu masih padan dan tidak berubah ya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya dari ND Nusa Tenggara Timur ya, dari NTT, ini juga disarankan untuk ngecek ya, karena tidak ada informasi resmi mengenai data bayar, dan pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan kalau statusnya sudah berubah menjadi SI, itu KPM disarankan untuk ngecek ya, ngecek entah itu melalui M-Banking, agen maupun ke ATM, itu juga bisa ya. Tapi saran saya lebih baik teman-teman sekalian buat M-Banking ya, dan sesuaikan dengan bank penyalurnya. Contoh BRI ya, Mandiri ya, itu silakan disesuaikan saja ya, supaya tidak perlu pergi jauh-jauh ke ATM maupun ke agen terdekat ya. Itu kita bisa ngecek setiap hari di rumah saja ya. Terus berikutnya ini dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Mungkin teman-teman dari daerah Kalimantan Barat banyak yang bertanya mengenai penyalurannya. Untuk sekarang ini, untuk PKH BPNT susulan tahap pertama, ini untuk daerah Kalimantan Barat ya, masih dalam tahap penyaluran ya. Baik untuk anggota baru, susulan tahap pertama ya, itu masih dalam tahap penyaluran. Begitu pula beras yang alokasi 2 bulan ya, yang 20 kg sama minyak goreng 4 liternya, untuk sekarang ini masih belum rata, dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Nah, terus berikutnya, ini dari Ogan Komering Ilir ya, Sumatera Selatan ya, ini dari teman-teman Sumatera Selatan, ini khususnya untuk daerah Ogan Komering Ilir ya. Ini juga disarankan untuk ngecek untuk hari ini ya, bagi yang sudah SI saja ya. Kalau belum SI, jangan sering-sering ngecek ya, takutnya itu kecewa, apalagi kalau baru berhasil cek rekening ya. Ini bagi teman-teman yang sudah SI, silakan dicek saja ya. Boleh sekarang ngecek maupun nanti 3 hari ya. Sekali itu juga boleh ya, 3 hari sekali, seminggu sekali itu juga boleh. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ke kartu KKS. Terus berikutnya dari Purwakarta, Jawa Barat ya. Ini teman-teman dari Purwakarta ya, silakan dicek juga ya, bagi yang sudah SI di SIKNJ ya. Karena banyak juga mungkin teman-teman dari Jawa Barat yang kemarin bertanya mengenai PKH maupun BPNT-nya, untuk sekarang ini memang masih dalam tahap penyaluran. Kalau sudah SI, ya ada kemungkinan tidak akan lama lagi itu bisa cair. Tetapi kalau mungkin baru melakukan verifikasi ya, belum jelas apakah berhasil atau gagal ya, itu ada kemungkinan ya masih lama menunggu sampai verifikasi itu selesai ya. Terus berikutnya dari Sumatera Utara ya, Nias ya. Dari Nias, ini juga disarankan untuk ngecek ya, bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau belum SI ya harap ditunggu ya, karena pencairannya itu berbeda-beda ya. Dan siapa tahu nanti di minggu yang akan datang atau di bulan yang akan datang itu ada kabar baik terkait penyaluran PKH maupun BPNT-nya untuk susulan ya. Karena untuk sekarang ini juga susulannya masih banyak yang terkendala ya. Karena kemarin itu mungkin pemerintah masih sibuk ya, jadi agak sedikit molor. Tetapi kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baiknya ya. Asalkan masih terdaftar secara resmi ya, dan memenuhi kelayakan, itu tidak perlu khawatir ya. Ada kemungkinan itu masih bisa cair ya, asalkan tidak tereksklud. Terus berikutnya ini dari daerah Bengkulu ya, daerah Muko-Muko. Ini juga disarankan untuk ngecek bagi KPM yang statusnya sudah berubah menjadi SI di aplikasi CekNJ. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya untuk hari ini. Kalau hari ini belum sempat, hari berikutnya juga boleh ya. Karena batas waktunya itu juga masih lama ya, terkait pencairan PKH maupun BPNT ya, untuk susulan tahap pertama ini. Terus untuk mengenai PIP dan atensi API, untuk sekarang juga masih dalam proses ya, jadi harap bersabar saja.
kita tunggu, siapa tahu nanti di minggu yang akan datang atau di pertengahan bulan yang akan datang ada kabar baik terkait penyalurannya. Dan mengenai beras 20 kg dan minyak goreng, untuk di daerah saya sendiri juga belum ada informasi ya mengenai penyalurannya. Untuk sekarang saya juga masih menunggu. Nanti kalau ada informasi terbaru mengenai penyalurannya akan saya sampaikan melalui video di channel ini ya. Nah, jadi untuk hari ini apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Dan untuk teman-teman yang berasal dari daerah yang sudah saya sebutkan, saran saya silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Tetapi buat para KPM yang sekarang statusnya di SIG-NG belum berubah menjadi SI, harap bersabar ya, harap ditunggu saja ya. Asalkan sudah menunjukkan berhasil cek rekening atau baru SPM, itu ada kemungkinan besar masih ada harapan bansosnya masih bisa cair ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.